Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Risalah untuk kaum muslimin, perenggan 71, tentang faham sekuler dan pensekularan. Mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal jariah bagi pengarang, yaitu Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Kita baca perenggan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam risalah ini telah berkali-kali kusebut perkataan sekuler dan pensekularan tanpa memerincikan maksud fahaman yang merujuk kepadanya. Maka dari itu perlu rasanya kini untuk menguraikan dengan ringkas faham-faham yang memaksudkannya itu. Mengenai fahaman yang disebut sekuler itu, maka dia berasal dari perkataan atau perkataan dari bahasa Latin, yaitu saeculum, yang bermaksud atau yang berarti pada makna masa atau waktu dan keadaan dunia di mana masa ini berlaku. Yakni dia memaksudkan masa kini di sini. Masa kini di sini. Masa kini itu now, ya bahasa Inggrisnya. Di sini here, ya. Masa kini atau now, sekarang, bermaksud kepada kenyataan masa sekarang, ya, dan di sini bermaksud kepada dunia ini. Jadi faham sekuler itu merujuk kepada makna ke di sini kinian. Ke di sini, sini dan kini. Sekarang dan hari ini. Sekarang dan di tempat ini, gitu. Dengan ini saja harus tampak bagaimana fahaman sekuler ini memang sudah mengandungi bibit faham perubahan dan keduniaan. Jadi saeculum tadi kan bermaksud masa kini di sini. Sekuler yang sekarang itu bagian maksudnya di sini hari ini. Berarti nanti di masa yang akan datang, sekuler ketika itu berarti maksudnya adalah di hari itu, di masa itu, di tempat itu. Nah, dari konsep ini saja atau makna harfiah ini saja sudah dapat terbayang di benak kita bahwa konsep sekuler itu mengandung bibit faham perubahan dan keduniaan. Tentu berubah sesuatu itu. Jadi kalau sesuatu itu pada hari ini, pada masa ini itu A, mungkin di masa yang akan datang bisa berubah jadi B. Jadi di situ saja sudah ada unsur bibit faham perubahan dan keduniaan. Perubahan yang senantiasa berlaku pada dunia dan dalam dunia. Ini juga membayangkan kesimpulan bahwa perubahan yang dimaksudkan itu merujuk kepada perubahan dalam pemikiran manusia menurut perubahan-perubahan yang berlaku di alam sekeliling.
yakni perubahan nilai serta kepercayaan dan ilmu yang terus-menerus akan berlaku sebagai suatu evolusi. Jadi apa yang dimaksudkan di perubahan yang senantiasa berlaku pada dunia dan dalam dunia. Maksudnya ini juga membayangkan kesimpulan bahwa perubahan dimaksudkan itu merujuk pada perubahan dalam pemikiran manusia menurut perubahan-perubahan yang berlaku di alam sekeliling, yaitu perubahan nilai serta kepercayaan dan ilmu yang terus-menerus akan berlaku sebagai suatu evolusi. Jadi maksudnya selain materi benda-benda yang ada di alam semesta ini berubah, selain itu yang dimaksud dengan perubahan ini juga adalah perubahan dalam pemikiran manusia mengenai sesuatu atau mengenai benda-benda yang berubah tadi di alam. Ya, ini perubahan nilai serta kepercayaan ilmu yang terus-menerus akan berlaku sebagai suatu evolusi. Mengenai pansekularan pula, maka dia menayangkan maksud keadaan sekuler atau gerak daya yang sedang berlaku yang mengisbatkan yang sekuler. Berarti pensekularan itu menayangkan maksud keadaan sekuler dan gerak daya dan force atau tekanan yang sedang berlaku untuk mengisbatkan atau untuk menetapkan pensekularan itu. Ciri-ciri utama pensekularan merupakan 3 kenyataan yang bersangkut paut. Pertama, apa yang dianggap sebagai pengosongan alam tabi'i dari jiwa atau nyawa atau dewa-dewa atau sebarang kesimpulan yang merujuk pada perkara rohani, yakni pengusiran diri dari dalam akal dan tanggapan pikiran terhadap segala faham yang merujuk pada adanya dalam alam tabi itu nyawa atau jiwa atau dewa-dewa atau sebarang makna yang membawa simpulan rohani, sehingga alam tabi itu terlihat hanya sebagai merupakan benda belaka tanpa lain-lain makna. Kayak pengosongan alam nature ya, pengosongan nature dari jiwa atau nyawa-nyawa atau dewa atau sebarang kesimpulan yang merujuk pada perkara rohani. Jadi melihat atau mengambil atau melepas atau membuang sesuatu yang sifatnya rohani dari alam. Ciri-ciri utama pensekularan ya. Jadi misalnya ada pohon besar yang dianggap ada penunggunya, Nah, ketika Islam datang, kemudian memberikan pengertian, memberikan mendakwahi orang-orang sekitar di Nusantara ini. Akhirnya orang Nusantara misalnya sudah mengenal ada yang namanya Zat yang Maha Kuasa, yang patut disembah dan patut ditakuti. Dan kemudian itu masuk ke dalam dan diterima oleh orang-orang Jawa. Akhirnya kemudian mereka tidak lagi takut kepada pohon yang diyakini tadi ada penunggunya. Nah, itu berarti juga termasuk pensekularan dalam hal itu. Merupakan benda belaka tanpa lain-lain makna.
Tapi kan kemudian pemahamannya berubah bahwasanya pohon yang dia anggap mempunyai penunggu tadi kemudian dalam apa namanya kerangka berpikir masyarakat di Nusantara, pohon tadi itu kemudian menjadi suatu tanda atau ayat kauniyah tentang adanya pencipta alam semesta. Nah, di situ maknanya berubah gitu kan. Dari yang awalnya unsur rohani pohon tadi itu pemahamannya apa namanya ada makhluk yang sifatnya dewa-dewa atau makhluk halus, kemudian diberi makna rohani bahwasanya pohon dan alam semesta ini adalah merupakan ayat kauniyah. Nah, dari hal itu, dari segi itu maka Islam tidak melakukan pensekularan ya, tapi hanya merubah posisi atau merubah kerangka berpikir orang tersebut. Itu ciri-ciri yang pertama. Terus yang kedua, penafian tentang pengesahan kepemimpinan manusia yang dikuatkuasakan oleh kepercayaan yang berdasar pada perkara rohani, seperti kepemimpinan manusia-manusia yang mengaku sebagai keturunan dewa-dewa, atau yang mengaku bahwa kepemimpinannya berdasarkan penganugerahan serta pengesaan tauliyah dari alam gaib atau Tuhan, seperti anbiya dan mursalin. Ini bermakna bahwa dari segi faham politik, tiap manusia berkebebasan untuk memegang tugas pimpinan tanpa kewibawaan dari alam rohani. Oke, jadi dalam hal politik atau kepemimpinan itu harus dibebaskan dari apa yang namanya inspirasi atau pengesahan tauliyah dari alam gaib atau Tuhan, gitu kan. Seperti kalau di dalam agama Islam itu ada namanya nabi, para anbiya, nabi-nabi dan mursalin. Nah, kalau di Jepang misalnya kan ada yang namanya kaisar kan, perwujudan atau dari dewa matahari gitu. Tapi kan sekarang udah pakai perdana menteri ya. Kaisarnya masih apa? Kaisarnya masih, cuman dia tidak mempunyai kekuatan kan. Jadi sebagai simbol saja, sama kayak ya kerajaan ya, Inggris misalnya, Malaysia. Ya intinya harus ada pemisahan gitu kan antara, jadi kebijakan yang masih mengentertain kepercayaan atau keyakinan atau inspirasi dari alam gaib atau Tuhan itu tidak boleh diberi ruang dalam kebijakan publik seperti itu. Itu yang kedua. Jadi pertama di ranah tadi, yang pertama itu ciri-ciri utama pensekularan. Pertama dalam bidang alam ya, alam tabi'i. Terus yang kedua dari perpolitikan. Terus yang ketiga penafian tentang kesucian serta kekekalan nilai-nilai hidup. Ini bermakna bahwa tiada ada nilai-nilai suci dan kekal untuk seluruh masa, melainkan bahwa nilai-nilai itu senantiasa akan mengikut penyemakan semula serta perubahan mengikuti zaman. Jadi menghapus yang namanya nilai-nilai seperti keadilan, ya kan, terus kebenaran, terus kebaikan dan sebagainya, itu dinafikan atau dihapus. Nah, ini berarti bahwa maksudnya itu menganggap bahwa tidak ada nilai-nilai yang abadi, semua itu berubah
berdasarkan zaman. Jadi apa yang dianggap baik pada masa sekarang bisa jadi itu tidak baik di masa yang akan datang. Nah, misalnya kalau di barat dulu itu pemuda-pemudi yang menikah itu kalau hilang keperawanannya itu aib. Tapi sekarang kalau belum hilang keperawanannya masih segel, nah itu aib. malah aib. Dalam tanda kutip ya. Nah, itu kan berarti maksudnya nilai-nilai itu sudah bergeser gitu. Nah, itu termasuk ciri yang ketiga. Pensekularan bermakna penolehan pandangan daripada alam-alam lain yang gaib kepada alam tabii belaka. Maksudnya penolehan tuh ya menoleh gini, maksudnya tidak dipandang lagi gitu kan. Dan khususnya pada dunia ini saja. Dia bermakna penghapusan segala faham dalam bahasa manusia yang merujuk kepada alam gaib dan kepada agama sehingga bahasa itu dan seterusnya akal manusia yang menggunakannya akan terbebas dari faham-faham yang dianggapnya membelenggu manusia kepada kepercayaan tahayul. Oke, jadi menurut pensekularan atau menurut faham sekuler, akal manusia itu tidak boleh dikekang dengan nilai-nilai ataupun dengan faham-faham yang inspirasinya itu datang dari alam gaib atau alam-alam yang dinilai sebagai kepercayaan tahayul. Dia bermakna suatu gerak daya yang membawa manusia dari peringkat kebudak-budakan sehingga sampai ke peringkat kedewasaan dan kewarasan pikiran. Jadi mereka itu, jadi maksudnya pensekularan itu menganggap orang yang pola pikirnya itu masih dibelenggu dengan nilai-nilai hidup yang dikatakan suci tadi atau yang dikatakan dari alam gaib tadi itu sebagai orang yang sedang diperbudak, dan oleh karena itu dengan adanya pensekularan itu tujuannya adalah untuk membebaskan mereka dari kebudak-kebudakan itu. Maksudnya maksud kebudakan di sini anak-anak ya. Jadi maksudnya budak di sini anak ya, Pak ya? Dari apa namanya? Ya dianggapnya orang balita lah. Jadi yang masih di sini maksudnya balita itu belum bisa berpikir sendiri kan. Dia harus dapat arahan dari orang lain. Nah, di sini maksudnya arahan dari orang lain itu yaitu inspirasi dari alam gaib tadi. Jadi dianggapnya kalau mengikuti nilai-nilai yang berasal dari alam gaib itu dianggap seperti anak kecil. Dan orang-orang yang sudah sekuler atau menganut kepercayaan yang sekuler itu berarti sudah dewasa karena dia sudah terbebas kan pikirannya. Dia bermakna pengulang kajian, penyemakan semula, atau penyemakan semula ini bertanya ulang atau merekonstruksi kembali atau menanyakan ulang hal-hal yang sudah mapan dalam kepercayaan dan penggantian segala nilai mengikut keadaan zamannya. Jadi selalu mempertanyakan hal-hal yang sudah dipercayai, yang sudah menjadi pakem. Dia bermakna perubahan evolusi manusia yang menuju ke arah kedewasaan
dan dia menganggap sejarah sebagai suatu evolusi perubahan masyarakat dari tahap kuno ke taraf modern. Dia bermakna penghapusan kuat kuasa agama sebagai lambang penyatu paduan kebudayaan. Dia merupakan suatu gerak daya sejarah yang lambat laun tetapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan daripada terikat pada kawalan agama dan pandangan alam yang tertutup, yakni yang merupakan yang lengkap serta tetap dan kekal. Dia merupakan perkembangan serta pembangunan ke arah pembebasan, dan perjalanan sejarah itu tiada lain kononnya dari gerak daya pensekularannya. Jadi sejarah insan itu justru pensekularannya juga. Oke, jadi menurut orang Barat, sejarah itu adalah sejarah itu terjadi ketika terjadi perubahan manusia yang tadinya itu masih memegang nilai-nilai ataupun inspirasi dari alam gaib. Nah, kemudian berubah lambat laun, bergeser menjadi orang yang sudah menjadi orang dewasa tadi kan, dengan melepaskan nilai-nilai yang sudah dia pegang erat itu. Dan orang-orang yang masih memegang nilai-nilai dari alam gaib itu disebut sebagai orang kuno. Dan orang-orang yang sudah melepas nilai-nilai tersebut dianggap sebagai orang modern. Jadi sejarah insan itu justru pensekularan juga, yang merupakan gerak dasar bagi pensekularan insan dan alam tabi itu berkisar pada punca 3 kejadian yang memang telah dialami dan berlaku dalam kehidupan serta sejarah pemikiran orang Barat. Oke ya. Jadi 3 stage atau 3 tahap tadi ini yang disebutkan di halaman 196 dan 197 ini memang tahapan-tahapan dulu ketika bagaimana ketika orang-orang Barat itu bergeser ya dari yang pertama masih menganggap segala sesuatu itu mempunyai penunggunya Tuhan, kan? Kemudian mereka hilangkan Tuhan dari benda-benda itu. Kemudian dari sisi politik juga kemudian dipisahkan. Jadi tidak boleh lagi mengakomodir nilai-nilai dari alam gaib dalam kebijakan politik atau kebijakan publik. Kemudian yang ketiga, menghapus atau meniadakan tentang kesucian serta kekekalan nilai-nilai hidup. Jadi kebenaran, keadilan itu dianggap tidak kekal dan akan terus berubah indikasinya atau indikatornya sepanjang zaman. Jadi kebenaran itu menurut siapa dulu? Nah, itu kan. Kebenaran itu menurut siapa? Kalau sudah berbicara menurut siapa, berarti kan akan berubah. Kalau menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini. Pertama, pada pengosongan alam tabi'i, alam natural atau ya
dan akal insani dari sebarang atau dari mana-mana atau dari seluruh makna ruhani, sehingga memperpisahkan alam tabi itu dari Tuhan dan memperbezakannya dari insan, agar dapat kononnya insan meniliknya bukan lagi sebagai alam yang mempunyai hubungan maknawi dengan Tuhan. Niscaya dia dapat seterusnya bebas berluasa mempergunakan alam itu menurut kehendak, rencana, serta keperluannya. Nah, jadi pertama, proses pensekularan dari orang barat itu pengosongan alam tabi'i dan akal insani dari makna ruhani, atau memisahkan alam ini dari dan akal manusia dari makna rohani, dan memisahkan alam tabi itu dari Tuhan dan membezakannya dari insan. Jadi orang barat itu menganggap ketika mereka sudah memisahkan unsur-unsur rohani dari alam itu, akhirnya mereka menganggap akhirnya mereka akhirnya mereka berpikir bahwasanya mereka itu bisa mengotak-ngatik atau mengeksploitasi alam itu, gitu kan. Padahal sebenarnya manusia itu sendiri bagian dari alam, gitu. Gitu kan. Jadi bukan hanya saja mereka memisahkan alam natural, maksudnya alam natural itu bahasa Indonesia apa ya? Apa? Alam natural, alam semesta, bukan Alam natural, alam tabi'i, alam tabi'i, alam semesta. alam semesta ya. Nature, makhluk hidup ya. Atau alam dan sisinya ini. Bukan hanya saja mereka menghilangkan keyakinan bahwasanya planet-planet itu bukan lagi tempat tinggal Tuhan, bahwa malaikat ya. Dan sudah tidak ada lagi, maksudnya sudah nggak percaya lagi kalau di setiap sesuatu itu ada zat-zat Tuhan di situ. Tapi juga mereka membedakannya dari insan, maksudnya mereka menganggap diri mereka atau manusia itu bukan bagian dari alam, sehingga sehingga agar dapat kononnya insan meniliknya atau menilik alam tabi tadi bukan lagi sebagai alam yang mempunyai hubungan maknawi dengan Tuhan. Niscaya dia akan berluasa menggunakan alam itu menurut kehendak, rencana, serta keperluannya. Jadi kalau dia sudah menghapuskan menghapuskan nilai-nilai atau memisahkan Tuhan dari atau unsur-unsur rohaniah dalam alam tabi'i tadi, maka mereka berpikir akan lebih leluasa dalam mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya tadi atau alam tadi. Dengan demikian pula dapat dia wujudkan perubahan sejarah yang membawa perkembangan dan pembangunan. Perkembangan, development, dan pembangunan. Pembangunan itu apa ya? Kayak kedua, pada penafian segala pengesahan terhadap kekuasaan dan kewibawaan politik yang berdasarkan sumber-sumber rohani dan agama, sehingga penafian itu dapat merupakan suatu prasyarat bagi menimbulkan perubahan politik dan seterusnya perubahan masyarakat yang membolehkan timbulnya gerak daya perubahan sejarah. Oke. Kalau misalnya dalam
kebijakan politik itu masih berdasarkan sumber-sumber rohani dan agama, berarti maksudnya selagi agama dan rohani itu masih terus dipegang, maka kebijakannya kan pasti akan terus didikte sama keyakinan agama tersebut kan. Nah, oleh karena itu ini harus dipisah nih, nilai-nilai rohani dan nilai-nilai yang bersumberkan dari agama ini harus dipisah dari ranah politik, sehingga masyarakat itu tadi bisa berkembang kan, dari yang kuno menuju yang modern, dari yang awalnya kekanak-kanakan menjadi dewasa. Ketiga, pada pengenaan nilaian nisbi yang senantiasa akan berubah terhadap segala ciptaan kebudayaan dan tiap rencana bentuk penilaian, termasuk rencana bentuk penilaian agama dan pandangan alam yang mempunyai tujuan akhir yang tetap dan makna hidup yang muktamad. Makna hidup. Sehingga dengan demikian kononnya dapat sejarah dan masa depan itu terbuka bagi perubahan dan dapat insan itu bebas untuk membuat perubahan sekehendak hasratnya, serta dapat dia memasrahkan dirinya dengan perubahan itu sebagai menunaikan gerak daya evolusi. Oke. Misalnya kalau tidak ada keyakinan bahwasanya ada namanya hari akhir misalnya kan, dan alam ini kekal sampai manapun tidak ada titik berakhirnya misalnya, berarti kan itu menganggap aja sama saja tidak ada yang namanya hari akhir ya. Dan kalau tidak ada akhir berarti tidak ada yang namanya judgment atau pengadilan. Ya kan, karena akan terus menerus dan akan terus terbuka gitu kan. Bagaimana gerak sejarah ya nggak tahu, ikut aja nanti. Nah, gitu kan. Makanya nggak boleh ada doktrin tentang kiamat, supaya apa ya? Supaya sejarah itu, maksudnya gerak sejarah itu selalu terbuka. Jadi nggak boleh didikte oleh suatu faham yang mengungkung. Tadi kan disebut sini di penjara gitu. Karena otomatis kalau percaya bahwasanya ada hari akhir, berarti mau tidak mau sikap kita dan perbuatan kita itu harus menyesuaikan nilai-nilai agama agar kita dapat selamat nanti di hari akhirat gitu kan. Kalau hari akhir itu dihapus, nggak ada, berarti ya kita nggak perlu susah payah berpikir amal perbuatan kita ini benar atau tidak, karena tidak ada masa-masa di masa yang akan datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Gitu kan. Jadi kita mempertanggungjawabkan jawaban kita itu sekarang saja gitu kan, sekuler sekarang aja. Kalau menurut masyarakat sekarang baik, ya sudah baik gitu kan. Tanpa kita nggak tahu sebenarnya itu pada hakikatnya baik atau tidak. Karena baik dan tidaknya itu kan nanti kelihatan ketika di akhirat kan. Tuh. Sikap terhadap nilai hidup serta makna hidup demikian ini menghendaki bagi penganutnya adanya kesadaran dalam diri manusia sekuler akan keinsafan tentang tiada sahnya nilaiannya sendiri sebagai yang benar dan kekal. Ya. Berarti kalau orang itu sudah bersikap sekuler,
maka dia sendiri pun akan sadar bahwasanya penilaian diri tentang dia itu benar atau tidak itu juga sebenarnya sebenarnya juga nggak benar juga. Jadi karena relatif kan. Jadi yang kalau pada hari ini saya itu udah nggak benar, mungkin yang tahun akan datang saya itu salah. Jadi maksudnya kan tentang tiada sahnya nilaiannya sendiri sebagai yang benar dan kekal. Sikap terhadap nilai hidup serta makna hidup demikian ini menghendaki bagi penganutnya adanya kesadaran dalam diri manusia sekuler akan keinsafan tentang tiada sahnya nilaian sendiri sebagai yang benar dan kekal. Karena dia harus insaf sadar bahwa nilai hidupnya sendiri pun bersifat nisbi dan fana juga. Dan akan menempuh nasib perubahan abadi juga. Ya, betul. Karena tidak ada satu yang kekal, maka perspektif dia pun sebenarnya nggak kekal juga. Karena manusia yang akan datang akan menganggap nilai-nilai yang dia pegang sekarang itu juga akan hilang, akan nisbi, akan berubah. Dia juga harus sadar, insaf sadar akan penerimaan makna hidupnya. Demikian itu, bahwa segala peraturan akhlakiyah serta undang-undang dan hukum yang menjelma dari keadaan serta ciptaannya sendiri itu, dan yang merencana serta mengawal dan mengakhiri hidupnya semua akan menempuh perubahan menurut perubahan zaman dan keturunan pula. Berarti kode moral, kode etik itu semuanya juga akan berubah menurut atau mengikut perubahan zaman. Waalaikumsalam. Insyaallah. Waalaikumsalam. Kurang ngece lu toh, sesuk ora poso ngono toh. Tak kira Mas Ihsan. Mau tanya sama Chan? Masyaallah. Mas Jody udah gede saya ini. Tidak. Mau tanya Pak. Tak kira Mas Pamit Ihsan. jangan deh. Dah dari posisi. Udah tinggi sekarang, udah tinggi. Jangan di situ, itu ada makhluk gaib di situ. Pasanya neng sampingnya bicara. Ini loh kosong. Mikir mau antara ada Panji apa Ihsan ya Pak. Ihsan. kan enggak diharapkan. Kok inget loh lokasinya neng kene iki. Masih kan. Sikap seperti ini menghendaki suatu kesadaran serta keinsafan bagi yang menganut paham sekuler akan apa yang digelarnya sebagai kedewasaan diri. Dan dari itu maka pensekuleran itu merupakan satu gerak daya evolusi. Kononnya perihal kewaspadaan insan yang sadar akan perubahannya meningkat dari taraf kebudak-budakan naik ke taraf kedewasaan. Jadi orang yang sekuler itu juga dalam dirinya juga dia harus sadar ya. Mestinya dia sadar bahwasanya pertama tadi dia hakikat atau perspektif dia itu nisbi, tidak kekal dan istilahnya sementara ya. Terus yang kedua, dia juga harus sadar bahwasanya apa yang dimaksud dengan bahwasanya gerakan pensekularan itu adalah sebuah gerak daya evolusi yang akan merubah seseorang atau merubah masyarakat dari level kekanak-kanakan kepada proses pendewasaan.
Gerak daya evolusi inilah yang difahamkan sebagai penyingkiran dari alam pribadi tiap lapisan masyarakat akan sikap kebudak-budakan yang zahir sebagai sikap bersandar kepada agama dan kepada hal-hal mengenai hakikat ruhaniah sehingga dapat dia berdikari menerima tanggung jawab kedewasaan. Jadi mungkin kalau menurut orang-orang Barat tuh melihat orang-orang Indonesia itu, misalnya di Indonesia ini ada orang yang masih menganut animisme, masih banyak orang yang masih takzim sama kiainya, masih menjaga tradisi kepada menjaga dan memegang khitohnya gitu kan. Jadi menurut orang Barat, ketiganya ini sama aja semuanya. Semua itu mereka masih kanak-kanak. Maksudnya kan kalau kita masih memegang nilai-nilai yang mendapatkan inspirasi dari agama itu, jadi itu semuanya masih dalam tahap masyarakat yang sifatnya kanak-kanak. Jadi ketiga itu menurut mereka sama saja gitu. Padahal kita sendiri yang nggak paham itu saling bertengkar kan satu sama lain. Masih saling mengamankan posisi lah istilahnya. Menurut mereka sama saja. Ini mereka ini masih dalam kanak-kanak lah, masih masyarakat yang tahapnya kanak-kanak tadi, belum dewasa. Kalau dewasa, sudah dewasa, pasti nggak akan bergaduh masalah kayak gitu, masih nggak akan ribut masalah hal yang remeh-remeh gitu. Oke. Karena yang satu masih bersandar kepada keyakinan animismenya. Itu animisme berarti masih apa namanya? Alam gaib juga. Yang takzim sama kiainya juga masih memegang nilai-nilai dari agama juga. Yang memegang tradisi masih apa namanya? Memegang tradisi dan memegang khitoh juga masih termasuk orang-orang yang memegang nilai-nilai tradisi khitoh itu. Jadi kita ini ketiga-tiganya ini masih dianggap budak, maksudnya kanak-kanakan. Lihat mau menang bae, cukup kok. Cukup. Oh, tolak Badrun dulu. Sambut. Pensekularan kononnya mencarakan perjalanan batin evolusi insan. Mereka yang menganuti faham ini percaya bahwa hidup insan itu telah menempuh evolusi dari cara hidup purbakala ke cara hidup bersuku-suku, berkelompok-kelompok ya, ke cara hidup berdusun, berkampung, seterusnya berbandar atau berkota-kota, sehingga naik mengikut peringkatnya dari golongan masyarakat yang terbentuk sederhana ke kumpulan masyarakat jelata yang berbentuk rumit. Wah. Menempuh evolusi. Jadi maksudnya dalam setiap masyarakat dimanapun, di benua manapun pasti akan menempuh proses ini gitu. Yang pertamanya dari purbakala masih nomaden gitu kan. Kemudian mereka berkelompok, bersuku-suku. Kemudian kalau bersuku-suku yang awalnya masih nomaden, yang pertama tadi maksudnya cara hidup purbakala itu sendiri ya, sendiri nomaden. Kemudian mereka berkelompok. Kemudian setelah itu dengan kelompok itu mereka berdusun, berkampung, sudah menetap. Kemudian berubah menjadi perkotaan. Nah, kemudian dari sisi masyarakatnya
itu berubah dari level sederhana ke level kumpulan masyarakat jelata yang berbentuk rumit. Dan ditilik dari keadaan hidup insani menurut peringkat evolusinya, perubahan dari peringkat hidup purbakala ke peringkat hidup masa kini itu bersamaan keadaannya dengan perkembangan insan dari peringkat kebudak-budakan ke peringkat kedewasaan. Keadaan hidup yang bandar itu, keadaan hidup dalam kota ya, bandar itu kota. Keadaan hidup dalam bandar itu merupakan rangka yang dalamnya berlaku kedewasaan insan. Rangka yang dalamnya berlaku pensekularan yang mencarakan corak tamadun itu serta juga dicarakan olehnya. Maka keadaan di mana pensekularan itu berlaku merujuk pada 3 tempat dan maudu. Pertama, dia berlaku di bandar-bandar. Kedua, dia berlaku dalam akal. Ketiga, berlaku dalam bahasa. Jadi pensekularan itu terjadi pertama di kota-kota. Ya. Kedua, dalam akal manusia. Ketiga, dalam bahasa. Oh, jadi ada 3 ya. Yang mereka maksudkan dengan kedewasaan itu justru tiada lain dari keberanian menghadapi serta menghidupi hayat yang dianggapnya terangkum dalam hakikat penilaian nisbi, yang senantiasa berubah dan harus menempuh perubahan, dan yang harus pula dirubah serta direlai perubahannya. Kedewasaan berarti kesanggupan menempuh penafian segala nilai yang dianggap memberi makna pada diri. Dia juga pemujaan nasib manusia yang melakoni lakonan tragedi. Oh, ini yang terakhir ini. Pemujaan nasib manusia yang melakoni, maksudnya yang menjalani lakonan itu peran ya. Peran tragedi. Tragik. Ada buku Secular City. Secular City. Sama Pak pengarangnya? Secular City. Ekop. Ada PDF-nya kalau nggak salah. Oh ya. Kenapa ini pensekularan terjadi di bandar, Mas? Eh, Pas ya bacanya ya? Udah Oh. Tadi ya? sama halaman 200 ya. Iya. Ini Ada tadi. maka keadaan Ini ya, merefleksikan keadaan masyarakat yang sudah kompleks dewasa, ya? yang dewasa. Kalau masyarakat di perkotaan itu kan mereka cenderung individual, dalam artian tuh mereka sudah tidak diatur oleh apa yang namanya istilahnya nilai-nilai atau tradisi, karena mereka sudah sendiri kan. Beda kalau di perkampungan. Kalau di perkampungan tuh mungkin ada kampung, ya masih banyak juga ya kampung yang satu kampung itu satu keluarga semua, satu terah. Jadi kalau halal bihalal Ramadan misalnya kan, keliling tetangga, karena itu keluarga besar ya kan, satu terah berapa generasi yang lalu gitu. Ya, daerah kampung saya itu gitu. Semua keluarga itu. Muter-muter Aslinya. Nah, muter-muter sih. Judet satu keluarga. iya betul. Dan kalau kita lihat kota-kota itu, misalnya yang kita sebut kota besar di Indonesia, bukan di Indonesia saja lah, yang sudah ada itu, Jakarta misalnya, di luar negeri juga, itu kan semuanya masyarakatnya majemuk. Dan kalau dibilang di sini tadi, masyarakat yang sudah rumit kan, tingkat masyarakat jelata, masyarakat umum yang berbentuk rumit.
Nah, jadi memang kalau misalnya dilihat dari sisi sosiologisnya memang seperti itu. Makanya kalau Barat itu kan cenderung melihat sesuatu itu dari sisi sosiologis masyarakat dan negara. Tapi kalau menurut Islam, kota itu, Madinah itu kan berasal dari kata dainun, yang berarti misalnya ada keteraturan di situ. Beda sekali. Apa namanya, sistem masyarakat dalam budaya Barat dan dalam Islam. Pertama, pensekularan itu terjadi di kota-kota. Yang kedua, ya bandar-bandar itu kota-kota. Yang kedua, berlaku atau terjadi dalam akal manusia. Jadi berpikir lebih ke yang sifatnya jasmani, statistik dan angka-angka, dan tidak mengindahkan yang namanya sisi atau quality atau sifat-sifat yang universal atau yang tadi di sini yang makna hidup, kan, sikap serta makna hidup, makna ruhani. Nah, ketiga, dia berlaku dalam bahasa. Jadi apabila sudah terjadi pensekularan di kota-kota, dalam kehidupan masyarakat di kota dan dalam akal, sudah nanti dia akan terefleksikan dalam bahasa yang dipakai sehari-hari. Baik, malam ini itu aja ya. Ya, Allah. Tepat pukul 22:22. Perenggan 71 tentang sekuler dan pensekuleran selesai kita baca. Paham sekuler dan pensekuleran. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Zaki, monggo. Atau ada yang bertanya? Mungkin ada yang terlewat tadi, Zaki. Ini sih. Mati lagi. Kamu Mu'tazilah. Nek biru mati. Kamu Mu'tazilah. Ini kamu Mu'tazilah. Nek merah muruk. Nek biru iki Iki lho sing merah kene. Nek biru mati. ora. Sazaki Kamu Mu'tazilah. Mas Jody ini makin makmur. Makmur. Ya subur makan mau pemerintah. Berarti jabat kok di Kamu jabat tak kapit kira Mas kepala. sombong kali. vokasi apa lho? Ya iki lho, advokasi lho. Oh, Hukum Mas. Mau beri komentar? Wes kono. Go. Ini propaganda. Harus nambahin tak? Ah, mana? Ojo. Ngantuk aku nih Mama ya Allah. Ini ngantuk yang pernah terjadi di Semua baca. ini. Saya tadi mau minum kopi ya, bisa nggak tidur. Kan puasa Mas besok. Puasa enggak? Enggak lah. Kamu Mu'tazilah. Ah, tuh udah siap tuh. Jadi, nah, Bintangnya ini. tuh kok merah Mas Fikri. Ya yang merah. Oh. Udah muncul lagi. Cik. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu babakan setan, cuma nanti saja. Pas nanti itu. Iya, soalnya masih jadi pertanyaan, ini setannya di kerangkeng besok atau minggu gitu loh. Gitu. Soalnya puasanya 2 kali. Maksudnya
maksudnya puasanya ada tanggal 2, ada tanggal 3. Ini setan menunggu pengumuman hasil ijtima syaitaniyah atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Tapi saya mau nambahin aja. Sebenarnya bertanya juga sih. Karena saya sudah lama sekali tidak ikut rugem. Saya kajian fikih, tetap kajian. Apa yang didapat dari kajian fikih? Saya dapat dari kajian fikih itu soal apa fadilah amalan sunnah, fadilah azan, banyak. Soalnya itu kitab Tanqihul Qaul, kitab kuning Tanqihul Qaul. Jadi sebenarnya hal yang mau saya tanyakan adalah apa itu sekuler, dan ini sederhana simpel saja. Apa itu sekuler dan siapa orang sekuler dan ciri-ciri orang sekuler gitu. Ibarat orang musyrik itu siapa orang ciri-ciri orang yang musyrik gitu. Ibarat orang yang munafik, siapa ciri-ciri orang yang munafik gitu. Maka itu harus jelas karena dikit-dikit berpikir secara bebas dikatain sekuler gitu. Itu seakan-akan kita menjustifikasi seperti Anda kafir gitu. Padahal harus ada pengkajian dalam arti punya kriteria-kriteria ketika dia dikatakan seorang sekuler. Mungkin karena saya berpikir bebas, saya dikira sekuler pasti. Sekuler liberal karena saya toleran. Makanya saya harus bertanya, kenapa menjadi pertanyaan gitu. Apa dan ciri-cirinya bagaimana gitu. Mungkin bisa dijawab Ustaz. Di luar tema ini. Yang tadi yang pertama maksudnya. Apa yang dimaksud orang sekuler itu? Ya. Ciri-cirinya. Sebenarnya saya juga menanyakan hal yang sama. Karena masih ngambang. Ciri-ciri orang sekuler. Jangan bilang Anda gitu. Ciri-ciri orang sekuler. Kalau paham umumnya yang saya tahu lah ya, itu kan dulu enggak ini aja pakai aja. Enggak lah. Itu kalau dulu kan paham lah yang saya ketahui itu kan sekuler itu memisahkan agama sama negara gitulah. Oke. Tapi kan mungkin itu secara politik ya. Orang sekuler itu seperti apa? Atau saya pernah dikasih tahu tuh sama salah seorang ustadz di Solo itu ketika saya ngomentari kalau di sekolah tuh kita kalau baju koko kalau ngaji itu kita di masjid aja lah gitu. Saya ngomong gitu kan. Ya kalau di sekolah ya kita pakainya jangan baju koko, pakainya baju seragam, pakainya baju apa gitu. Nah kemudian saya itu dikomentari itu bibit-bibit sekuler itu katanya. Loh maksudnya gimana? Lah kamu sudah mulai memisahkan ini agama, ini non agama atau ini apa ya istilahnya, ini Islam, ini non Islam, seolah-olah kalau di sekolah itu enggak boleh atau agama dibatasi lah, bukan enggak boleh gitu. Akhirnya konsep itu terpahamkan di saya, akhirnya, oh berarti konsepnya lebih dari itu gitu loh. Lebih tidak sekedar konsep politik ya maksudnya, tapi dalam segala hal. Nah, ketika membaca Said Alatas, sekuler itu apa? Asalnya dari apa? Masa ya, artinya waktu itu maksudnya gitu ya. Masa dan tempat. Ya, masa dan waktu dan tempat saat itu dan segala macam gitu kan. Terus bingung lagi. Walaupun kemudian tadi dijelasin di sini juga ya, itu kan konsepnya kan ciri-ciri utamanya itu kan tadi yang pertama meninggalkan aspek-aspek hal-hal yang bersifat gaib, bersifat spiritual atau apa, kemudian menafikan kepemimpinan manusia yang ada sumbernya lah sama yang ketuhanan atau dewa atau segala macam. Kemudian bebas nilai istilahnya ya, kalau kekekalan nilai, tidak ada nilai suci dan kekal untuk seluruh masa, melainkan nilai itu senantiasa mengalami perubahan seiring zaman. Jadi konsep perubahan. Nah itu kalau tidak salah itu kemarin ya waktu kajian itu
Islam dan sekularisme kemarin tuh sebenarnya sekuler itu enggak apa-apa, tapi yang seperti apa dulu gitu loh kurang lebihnya. Nah itu saya mendapatkan itu juga. Iya juga ya, kalau sekuler maknanya seperti ini ya sebenarnya boleh-boleh saja kan, gitu. Asalkan Islam yang jadi panduannya atau bagaimana. Nah itu berubah lagi tuh. Nah gitu. Gitu Tat. Monggo Tat. Mempertajam apa yang ditanyakan oleh Iya, dan saya pun juga ingin Jody. Saya pun juga gini, orang-orang selalu mengatakan bahwa sekuler itu salah, isu liberal itu salah, dan secara apa ya, dipukul rata lah. Seharusnya kan kita harus bijaksana gitu, kayak kita mengkafirkan Syiah kan gitu. Harus bijaksana kan gitu. Lah, malah semakin dilarang, saya semakin tertarik malah. Iya. Kenapa dan apa yang menjadi larangan dalam sekuler itu kan? Kalau dalam arti politik, oke, saya bisa terima itu. Gitu. Cuman kalau dalam arti umum itu bagaimana pandangan-pandangan terhadap bangsa dan negara itu? Gitu. Lama-lama kalau semua sekuler, pandangan bangsa dan negara yang tidak Islam itu dianggap sekuler, kan gitu? Ya, kita berpandangan bahwa Pancasila dan kita membahas bahwa Pancasila itu adalah ideologi kita, ya berarti kita sekuler karena kita tidak menggunakan ideologi Islam kan gitu loh. Ini kan satu hal yang harus ditanyakan kembali dan harus direfleksikan, kira-kira tuh sekuler itu bagaimana kan gitu, terutama dan juga liberalisme gitu. Karena saya akhir-akhir ini juga lagi pengen sih tertarik untuk baca Ulil Absor. Kok sepertinya tertarik saya dengan tulisan-tulisan. Penasaran, ada satu tulisan Ulil Absor itu yang Tuhan itu maha kuasa, kenapa kita menderita gitu. Nah, itu salah satu hal yang saya melihat dari sisi tasawuf itu dapat. Cuman kalau orang-orang yang nggak paham, akal-akal pendek itu pasti bilang sekuler, mempertanyakan Tuhan kan gitu. Padahal kita juga harus mempertanyakan hal itu. Kenapa kan? Sama seperti saya mempertanyakan setan di kerangkeng Sabtu atau Minggu gitu. Biar jelas gitu. Ya ta? Apakah saya harus melihat sekitar saya ada setan atau tidak kan gitu. Itu satu hal yang harus dijawab gitu. Wallahu a'lam bishawab. Akal manusia itu akal manusia itu tidak pendek lah ibaratnya, dan butuh sebuah firman-firman yang menjelaskan. Mungkin itu. Kalau kemarin diskusi tentang sekuler itu malah saya jadi tambah tertarik ini nah. Indonesia itu sekuler negara sekuler banci juga gitu loh. Maksudnya begini. Apa Mas negara sekuler? Banci. Kok iso, Mas? Kenapa saya bilang banci? Karena jadi Pak, ini saya berkembang dari diskusi yang Ustadz Ismail kemarin itu loh. Ismail Alam, Bang Ismail. Itu kan ngomong intinya sebenarnya sudah baca di buku Islam Sekularisme. Tapi kemudian kan diterjemahkan di situ dan segala macam. Saya memahaminya, ya juga ya sebenarnya Barat kan beliau mengatakan Barat itu nggak sekuler amat seperti yang dia bilang sekuler, yang dia bilang maju gitu loh. Buktinya dia masih mempercayai apa ya waktu itu ya kalau Ismail itu gereja hanya dimaknai benda, ada sisi-sisi mistis lain gitu. Ada hantu, ada apa gitu. Wah, kalau saya mikirnya di Indonesia itu masih bahkan secara resmi ya pemerintahnya itu, menterinya itu ngundang yang kemarin kita bahas itu loh, pawang hujan. Itu kan sesuatu yang sifatnya goib atau sesuatu yang sifatnya alam tabii ya. Lah, itu kan juga sekuler. Terus itu di seluruh Indonesia. Kalau kita naik ke bangunan,
tidak ada namanya lantai 13, tidak ada di lift itu. Saya yakin, saya belum pernah menemui sebuah bangunan yang ada lantai 13-nya. Ya. Tulisan 13 kan? Tulisan 13-nya nggak ada. Adanya 12A, Walaupun 12B. prakteknya lantai 13, dia akan bilang 12A atau 14 atau pokoknya nggak pernah 13 lah. Ada itu. Ya, saya belum pernah ya, belum pernah dapat gitu. 12B. Lah itu ketika tanya-tanya ternyata hubungannya ya sama dalam tanda kutip budaya Eropa yang menganggap 13 itu nggak asik lah gitu, atau mistis lah atau apa gitu, nggak nyaman, nggak ini gitu. Dan ternyata itu dari Eropa ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke Eropa, apakah di sana juga nggak ada nomor 13. Jadi apa ya? Itu juga kalau kita nggak sekuler bahasanya gitu. Kalau nggak sekulernya tuh ke arah yang tadi itu, yang konsep seperti itu juga nggak Islami juga gitu. Jadi kalau Jody tadi mengatakan nggak sekuler, apa kalau sekuler itu pasti nggak Islami atau apa, ya kalau cerita kemarin malah belum tentu juga, bisa jadi malah yang nggak sekuler malah lebih Sekuler. lebih bertentangan dengan Islam gitu loh. Nah gitu Tat, yang dipikiran Tat. Monggo Ustaz, Jaki, Ustaz maksudnya? Ya, Pak Zaki ini dulu. Udah tadi masih ada ininya kok. Masih ada. Ini ke Pak Zaki dulu. Lah. Jangan dulu lah. Oh. Nambah dulu Pak, tambahan dulu. Iya, kemarin nggak terekam soalnya. Betul. Ya. Wah, ternyata Mas Jody lama nggak muncul, pertanyaannya tambah menantang. Menerkam. Serius. Jadi mungkin apa Mas Jody ini apa? Kalau dilihat tuh wisatanya tambah jauh gitu. Wah. Pikniknya. Ya. Pikniknya tambah jauh. Ya bukan piknik secara fisik, mungkin bacaannya luas, pergaulannya tambah. Dan itu merefleksi dari pertanyaan juga. Insya Allah ya Mas Yudi ya. Iya. Apa tadi? Saya Mas Fikri dulu mungkin ingat ya, Barat yang nggak mistis-mistis amat itu. Maksudnya nggak sekuler-sekuler amat itu ya. Kalau kita lihat definisi Islamisasi ya, Prof. Alatas itu kan salah satu definisinya secara kasarnya yang saya ingat ada di buku apa Islam and Secularism ya. Jadi nggak aspek-aspek yang mistis itu nggak dibuang semua. Yang dibuang tuh aspek mistis yang dibicarakan oleh Mas Fikri tadi, yang apa namanya mistis yang nggak baik, okay. Kayak hantu gitu ya. Itu kan mistis-mistis yang kayak angka 13 itu kan mistis-mistis yang bertentangan dengan agama. Tapi mistis-mistis yang berkenaan dengan malaikat, adanya yaumul qiyamah, nah, itu sesuatu yang gaib tapi dia benar, asasnya benar. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan apa? Dengan mak lampir, dengan apa? Angka 13 ya. Dengan apa bangun gedung harus dikasih apa kepala apa namanya kepala kambing atau kepala sapi ya. Buktinya banyak sekali gedung-gedung Muhammadiyah ataupun gedung-gedung apalah ya yang nggak pakai gitu juga masih tetap berdiri kan gitu. Itu ya. Jadi bukan menghapus semua apa namanya mistis, tapi mistis ataupun aspek-aspek gaib yang bertentangan kayak tadi Mbak Rara itu kan pawang hujan apa gitulah ya. Mbak Rara ya mungkin kita hormati, mungkin kalau dia non muslim kayak begitu ya
ya monggon gitu. Yang jadi permasalahan aspek-aspek yang minoritas itu dijadikan sebuah konsumsi publik yang dimana negaranya mayoritas Muslim itu ya. Kenapa yang itu ya mungkin nggak tahu, kita nggak bisa, itu di luar kebijakan kita ya. Kenapa ya local wisdom ya mungkin lah, nggak tahu ya itu ya. Nah, itu terus apa lagi, kapan seseorang itu dianggap sekuler, apa yang salah dari liberal, apa konsekuensi seseorang itu berpikir sekuler, apakah dia kafir? Ya enggak gitu. Dikafirkan enggak ada itu kafir ini maksudnya, tapi pemikiran itu tidak lengkap kan gitu. Maksudnya dia mempersempit Mas, mempersempit apa, mengkorupsi ya, mengkorupsi nilai Islam yang harusnya itu utuh, dunia dan akhirat. Kemudian ilmu dan amal, kemudian apa lagi, ya akidah dan syariah dan akhlak itu kan dia nggak boleh terpisah gitu. Tapi kalau sekuler ini dia ciri-cirinya yaitu apa namanya, dia yaitu memisahkan itu apa, dia mencoba untuk membuat sesuatu itu nggak jadi utuh begitu ya. Apakah dia menjadi kafir? Ya enggak, tapi itu nggak betul kan gitu, dan itu perlu dilengkapi gitu ya, nggak sampai ke sana gitu. Tapi itu bisa, kalau misalkan itu tidak ditanganin, itu bisa menuju kepada kalau dia terus-menerus menjustifikasi sesuatu hal, menjustifikasi itu membenarkan sesuatu yang salah, itu kan jadi meremehkan kebenaran ya. Akhirnya kan jadi nggak baik kan gitu. Itu Mas Jody ya. Jadi kapan seseorang itu sekuler, yaitu dari refleksi pemikiran. Mungkin Mas Fikri selalu saya men-trigger ya pertanyaan ya dari Mas Fikri. Contohnya apa ya, dari sesuatu cerita-cerita gitu, yang kasus yang apa di Mandalika itu, nah itu kan interpretasi orang dengan fakta itu bagaimana, interpretasinya itu kan macam-macam. Nah itu yang mungkin kita bisa uraikan ya, jadi lebih adil gitu. Nah, apakah dia betul, apakah dia salah. Jadi interpretasi itu bisa itu merefleksikan pemikiran ataupun worldview seseorang, nah, ataupun pandangan hidup seseorang. Nah itu bisa kita lihat gitu, entah itu Muslim ataupun non Muslim gitu. Ya, itu ya. Jadi worldview itu yang penting, yang kita apa ya, kita lihat ya, bukan aspek apa ya formnya, tetapi pemikirannya itu. Makanya di sini tadi terakhir Prof. Alatas bilang bentuk sekularisasi itu berlaku di mana aja, di bandar, kemudian di kota-kota, dalam akal. Dan akal tuh gimana, kita nyarinya gimana ya, ketika dia berbahasa gitu. Ungkapan bahasa itu yang kita ambil. Ini yang merefleksikan secular worldview. Oke. Pandangan hidup sekuler ini. Kalau yang Islam nggak ada masalah, kita bisa bisa bersatu tapi dalam ini itu, dalam tanda kutip, ketika dia memisahkan antara pemikiran ini, dan bagaimana kita tahu ya dari
dari bahasa gitu, dan bahasa merefleksikan akal gitu. Dan akal ini terdidik dari ini, kompleks ini, dari sesuatu yang tadi dijelaskan Mas Hanif di bandar, di kota-kota itu. Nah, gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya respon ya. Apalagi dari pertanyaan Mas Jody cukup ya Tajam silat. cukup tajam. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Kenapa kita menderita gitu, Tuhan masa? Ya. Ini persoalan akidah sebenarnya. Persoalan akidah ya. Boleh sit in di kelas. Sebenarnya Mas Jody ini sudah tahu jawabannya. Mengkonfirmasi saja. Iya. Masih ragu-ragu kan. Ya, iya. Saya yakin beliau udah tahu jawabannya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa kita menderita? Ya. Kalau kita tidak menderita, maka kita tidak berangan-angan tentang ideologi yang utopis. Iya. Ada hadis itu. Mungkin saya nggak bisa menjawab secara apa ya, memuaskan. Ada hadis. Innallaha idza kalau Allah Subhanahu wa taala itu kalau sayang kepada hambanya itu akan diuji. Nah, itu ya, mungkin ada hadis itu ya. Diuji. Ujiannya macam-macam. Ya. Jadi bukan masalah kalau kita mengenal Tuhan itu Maha Kuasa, kemudian ini kan udah kenal nih ya, dari kata-katanya kita tahu nih Tuhan Maha Kuasa. Nah, terus apa tugas kita ketika kita menderita itu? Apakah kita diam aja, ya udah aku menderita, ini takdir Tuhan gitu. Dengan pengetahuan kita terhadap, pengenalan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa itu. Gitu. Ya. Kalau kita bertanya Tuhan Maha Kuasa, terus harusnya kita sejahtera gitu. Berarti apa ya? Kita jadi Tuhan. Kita mengharuskan Tuhan untuk membuat kita sejahtera. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak begitu, tidak sesuai apa yang ya kita maui. Kalau sesuai apa yang kita maui, berarti kita Tuhan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi Tuhan bukan Jody. masalah Tuhannya itu, tapi kitanya ini ya, gitu ya. Bagaimana kita merespon dengan pengenalan kita terhadap Tuhan itu. Ya. Gitu ya Mas Jody ya, mungkin itu yang bisa bantu lah, mungkin semoga ini memuaskan lah gitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ini yang menantang, cukup menantang, serius. Sudah lama, jadi pengembaraannya itu luar biasa ya. Gitu. Jadi Tuhan itu tidak diwajibkan ke atasnya. Ya, ke atasnya ya. Ya, itu soal ini ada itu dalam ini ya. Itu Mu'tazilah tuh begitu Mas. Ya. Dalam pemikiran Mu'tazilah, kenapa dia Mu'tazilah itu karena mewajibkan Tuhan untuk itu harus berlaku adil lah itu. Dia Usulul Khamsah. Ya, Usulul Khamsah itu salah satunya itu. Dari kata bahasa aujaba itu, kalau nggak salah itu dalam. Mungkin Mas Raffi masih ingat ya. Nggak ingat, kasih B nilai Pak. Bagus Mas. Api.
Ya itu aja sih. Ini belum dewasa iki apik. Mas Hani nganggo mau bahasa nambahin, Jawa. Silakan Mas Hani. Mau nambahin gimana? Kapan orang itu sekuler gitu kan? Sekuler itu bukan suatu yang dihina kan? Yang di apa namanya yang diwaspadai itu kan pensekuleran. Karena pensekuleran itu kan dari barat gitu. Ini kan sudah masuk apa namanya? Astagfirullah janji. Loh. Oh iya, udah apa-apa. Kan direkam ya. Ayo lah. Jon. Apa namanya? Kalau kapan orang itu disebut sekuler? Ya, sekuler itu yang menjadi masalah itu adalah gerak daya pensekulerannya. Ketika setiap kita bertindak, ketika kita tidak apa namanya, tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama, otomatis kita sudah kalau dalam bahasa mungkin kalau dari apa namanya aspek agama bukan sekuler lah ya, tapi nafsu gitu kan. Bagaimana kita itu ketika bertindak itu selalu selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan tuntunan yang ada dari wahyu gitu. Jadi kalau kita berdagang misalnya kan, ya kita kan gini, kenapa masjid itu misalnya kan, kenapa masjid itu menjadi tempat yang apa namanya, yang dimuliakan gitu, karena orang di situ pada mengingat Allah semua. Kenapa di pasar jadi tempat yang dicela? Karena orang pada tidak ingat Allah gitu. Doanya pun kan gitu ya. Doa masuk pasar. Makanya, nah, bagaimana kalau di pasar itu ketika orang bertransaksi semuanya masih sadar kalau mereka itu sebenarnya hamba Allah, dan ketika bertransaksi itu pakai akad-akad yang semuanya itu bebas dari unsur riba, judi dan gharar gitu kan. Maka pasti akan, maksudnya transaksi di situ akan menjadi berkah gitu. Dan bukan menjadi pasar yang apa namanya, yang dikutuk atau yang dicela gitu kan. Jadi intinya itu kita harus menghadirkan agama itu dalam setiap lini kehidupan kita gitu. Jadi bagaimana kalau orang Islam tapi di dalam kantor, di dalam laboratorium dia meninggalkan Tuhan gitu. Ya akhirnya akan menjadi apa namanya, orang Islam yang Islamnya itu memang tidak teresap dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi kenapa worldview itu penting itu ya karena itu. Jadi dia memberikan kita cara berpikir, istilahnya apa namanya, membuat kita lebih sadar lagi peran kita di dunia ini sebagai apa, dan tujuan hidupnya ini untuk apa sih gitu istilahnya biasanya seperti itu. Akhirnya itu nanti kan akan merembet ke banyak hal di lini-lini kehidupan yang lain. Gitu. Kalau apa namanya, ada beberapa orang yang suka mengatakan atau tidak, atau menjudge tidak adil dalam menjudge itu, ya maksudnya kita
kita tidak terlalu ambil pusing dengan orang-orang yang kata Mas Judi tadi bersumbu pendek gitu kan. Ya memang mereka itu emang kurang edukasi, kurang ilmu. Wih, denger gak, wih? Denger. Jadi kita juga nggak usah tersulut dengan itu kan. Kecuali kalau misalnya orang-orang udah selevel kayak Habib Lutfi itu juga mengkafirkan orang-orang Syiah, nah itu baru kita mungkin bisa pertanyakan kan. Tapi kalau orang-orang yang memang sehari-harinya apa namanya masih suka nyari nasi bungkus ya, yang suka tersulut emosinya kalau kalau mereka menjudge apa namanya berdasarkan ketidakfahaman mereka, ya itu memang karena kurang ilmu di situ, dan kita seharusnya tidak apa namanya tersulut emosi juga di situ. Apa lagi tadi semuanya sudah di ini sama Ustaz Zaki ya, saya rasa. Sudah diborong. Udah cukup saya rasa itu. Sempurna jawabannya. Istilahnya kalau minuman teh itu perlu gula udah pas gulanya. Kalau ditambahin nanti terlalu manis. Anu tuh. Jadi nggak enak. Kalau manis lebih manis enak. Garam dikasih garam lagi gitu loh. Ya. Tadi ada feedback. Apa lagi itu tadi? Nah kalau pertanyaan apa namanya, kalau Tuhan kuasa kita menderita itu, lagi-lagi mungkin ngelihatnya dari analisa zahir, Empiris. Nah iya, empirisnya kan gitu. Maksudnya Data iya. statistik mengatakan orang kafir atau orang Kristen banyak yang kaya, orang Muslim banyak yang ini, itu gitulah. Berarti Tuhannya umat Muslim nggak kuat kan gitu, nggak kuasa gitu, kalah kuasa sama Tuhannya Kristen kan gitu. Kasarannya. Karena nggak menggunakan amalan-amalan orang ini jadi gitu. Wah, saya ini dianalisa saya ini. Nanya lagi. Ini di luar kata Mu'tazilah. Kata keyakinan itu urologi apa namanya? Urologi dokter. urologi. Jadi semua itu dari keyakinan gitu. Kenapa Mbak Rara jadi paham hujan? Karena Mbak Rara yakin dia bisa untuk mengendalikan hujan. Dia yakin bisa viral, Jod. Saya kan dapat apa namanya? Dapat amalan dari Gus Amit Gusnya saya itu. Amalannya sama paham hujan. Aku buat dengan keyakinan yang tinggi. Dia mancing. Kalau nggak percaya ini tanya aja Mas Hasan. Dulu waktu di Kebeteng di tol Kali Kangkung, tak suka mancing. Karena saya yakin. Tenang orang aku. Karena saya yakin ya apa Anda maha kuasa ya Tuhan dulu. Anda maha kuasa, Anda bisa balik ke dunia ya bisa apa ya bisa. Kulo dulu untuk ujian gitu. Ya izin Allah ya alhamdulillah bisa. Karena keyakinan yang ada. Karena bahkan itu dibuktikan sama seorang hipnoterapis itu. Tanganmu itu sama besi kuat mana? Saya pernah bilang. Wah besi Pak. Enggak, itu kuat tanganmu. Semakin tanganmu nekuk, semakin tanganmu nggak bisa kamu tekuk, nggak bisa kamu tekuk, semakin nggak bisa kamu tekuk, dan semakin kamu keras. Dan itu benar. Karena keyakinan dan akal ini mempengaruhi hal itu. Kau daripada belajar karo Gusmu itu, mending kowe belajar sama pesulap merah tuh. Bantah kabeh. Bukan, itu hipnoterapis bos. Pesulap merah itu Ini dokter di hipnoterapi. luar Berbus ya, di luar Berbus. Ini cuman kenapa orang itu menggunakan amalan, dan amalan itu mancing karena keyakinan. Lah iya, itu loh. Kowe buka pesulap merah. Dia itu dokter hipnoterapi. Saya tidak suka. Enggak, coba
open no, merdeka. Buka YouTube dulu Jo, taruh Jo. Bukalah pikiran untuk memberi ruang bagi yang lain masuk gitu loh. Nanti dia tuh dokter, dia tuh grandmaster hipnoterapi. Nah dia akan membongkar banyak hal di situ. Hal-hal yang selama ini seperti itu dia juga bisa melakukan. Tapi dia memberi penjelasan yang lebih logik lah. Tidak seperti itu gitu. Tapi kan intinya ada dari keyakinan itu sendiri. Iya, Kita mengadakan Tuhan itu karena kita yakin ada Tuhan. itu nanti konsepnya kayak kebatinan, Sob. Iya, Mas. Tapi nanti nggak tahu ya. Saya pernah baca salah satu paham kebatinan itu begini. Tokoh besarnya itu Dr. Sutomo. Dia mengatakan di dalam benda itu adalah pancaran Tuhan. Benda-benda di dunia itu adalah pancaran dari Tuhan, pancaran dari Allah lah. Sehingga saya itu hakikatnya unsur Tuhan gitu. Sehingga saya bisa melakukan sesuatu, bisa ini segala macam itu seperti itu. Oh, ada tuh barangnya gitu. Iya, dalam ayat wa nafaktu fihi. Oh, tak pikir ini. Ini udah mau ditutup dulu apa? Habib? Ya, ditutup dulu aja. Ya. Sudah 2 jam ya. Kita tutup dulu apa namanya diskusi pada malam hari ini dengan baca alhamdulillahirobbilalamin, dan boleh dilanjutkan dengan diskusi terpisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.